Bapak Ibu sudah terlihat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah. Kegiatan perdana kita nggih dalam Kombel SD Negeri 2 Ngetok hari ini bisa berjalan walaupun cuaca sedang kurang bersahabat nggih Bapak Ibu, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja nggih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Adapun agenda yang akan kita lalui bersama, nanti kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu tentang aktivitas interaktif pembelajaran di kelas nggih. Nanti ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian, tentang tujuannya, tentang ciri-ciri, dan juga langkah-langkah dalam menyusun atau merencanakan aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas nggih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk perkenalan dulu nggih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nggih Bapak Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Margo Sutrisni nggih Bapak Ibu. Dari NIP saya 19860406 2010 01 2028 nggih. Dari NIP ini bisa diketahui bersama bahwa saya lahir pada tahun 86 pada bulan April tanggal 6 nggih Bapak Ibu. Kemudian pangkatnya sekarang saya masih penata tingkat 1 dengan golongan 3D dengan jabatan guru ahli muda. Untuk unit kerjanya di SD Negeri 2 Ngetok, dan alamatnya saya sekarang tinggal di Desa Biji nggih Bapak Ibu, di Kabupaten Kudus. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Lanjut kita ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas bersama tentang aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas. Aktivitas interaktif, tentu saja yang dimaksud di sini aktivitas adalah kegiatan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembelajaran yang interaktif yang kita lakukan di kelas. Nah, yang dimaksud di kelas di sini bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga bisa dilakukan di luar ruangan. Yang kita bahas ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama pengertian, kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada tujuan kita melaksanakan aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, kemudian juga ada langkah-langkahnya. Untuk pengertian aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas, ya. Ada 3 ahli yang bisa kita jadikan sebagai referensi, yaitu Margareta, Suparman, dan juga Fair dan Kosfrov, nggih. Dari Margareta sendiri ya mengatakan bahwa pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang mengacu pada siswa sebagai titik sentral dengan mengeksplorasi pertanyaan siswa. Jadi di sini pembelajaran itu berpusat pada siswa nih Bapak Ibu, tidak berpusat pada guru. Dengan mengeksplor pertanyaan siswa. Jadi dalam pembelajaran yang dilaksanakan nanti diharapkan itu bisa merangsang siswa agar mau melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan. Karena kita tahu sendiri nggih, anak-anak usia SD
itu adalah anak-anak dalam tahap, kalau menurut PASE itu masih tahap apa Bapak Ibu? Tahap konkret ya. Jadi biasanya kalau dalam tahap konkret itu anak-anak itu rasa ingin tahunya itu besar. Ya. Kalau rasa ingin tahunya besar, anak-anak itu mempunyai rasa ingin bertanyanya itu banyak. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kok anak itu justru pasif, tidak mau bertanya, berarti kita kurang mengeksplor pertanyaan dari siswa. Nah, untuk bisa mengeksplor itu, kita harus bisa untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan atau tidak menakutkan bagi siswa. Itu menurut Margaretha. Kemudian yang kedua, menurut Suparman. Kalau menurut Suparman itu, pembelajaran interaktif adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Ada dua hal, jadi anak-anak itu tidak hanya aktif dalam mentalnya, mental dalam arti di sini adalah berpikir siswa, tapi juga fisik. Yang dimaksud fisik mungkin kalau di kelas 1 dan kelas 2 ya banyak prakteknya, mungkin ya ada kegiatan mungkin di kolase itu yang memotong-motong itu nggih, ada kolase, kemudian ada menempel. Kemudian kalau di kelas tinggi biasanya itu ada melakukan percobaan nih Bapak Ibu. Kita bisa mencangkok, aktivitas melakukan kegiatan mencangkok itu kan melibatkan kegiatan fisik. Jadi anak itu tidak hanya berpikir tapi juga dia melakukan secara langsung. Ya, jadi ada dua hal kalau menurut Suparman, aktif tidak hanya mental atau dalam bentuk pikiran, mereka harus berpikir kritis tapi juga dalam bentuk fisik, mau melakukan secara langsung ya, praktek langsung. Kemudian yang ketiga, menurut Fire dan Cosgrove mengatakan pembelajaran interaktif itu membangun siswa memiliki keinginan untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa anak-anak usia SD itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga dia itu mempunyai rasa ingin bertanya yang banyak atau yang besar. Nah, dalam pembelajaran interaktif ini diharapkan anak-anak itu pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh anak-anak itu bisa ditemukan jawabannya. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan dan tidak ada tindak lanjutnya, tapi diharapkan nanti pertanyaan itu bisa terjawab. Dan yang menjawab pertanyaan ini ya tidak hanya gurunya sendiri, bisa siswa itu sendiri, bisa teman dalam satu kelasnya. Jadi komunikasi yang dijalin dalam pembelajaran interaktif tidak hanya komunikasi dua arah, tapi komunikasi multi arah. Justru hindari karena kita sebagai guru itu kalau bisa itu jangan menguasai kelas. Jadi kalau bisa itu ada pertanyaan jangan langsung dijawab, tapi coba untuk diserahkan atau dilempar kembali ke murid-murid yang lain. Ya. Jadi biar semuanya aktif. Karena peran kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, sebagai fasilitator. Jadi di pembelajaran interaktif itu guru hanya sebagai fasilitator. Yang aktif itu siswanya. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Dari 3 pengertian itu menurut ahli, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran interaktif itu disusun, direncanakan untuk membangun suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang berpusat pada siswa, di sini, sehingga siswa itu akan banyak bertanya, ya, menggali dirinya sendiri untuk banyak bertanya dan bisa menemukan jawabannya, Bapak Ibu, sehingga nanti diharapkan pembelajaran itu menjadi aktif
kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu tidak merasa bosan. Untuk selanjutnya, untuk ciri-ciri ya, pembelajaran interaktif, dikatakan pembelajaran interaktif itu yang bagaimana? Ya, ini menurut Suparman, Bapak Ibu, ada 5 yang menentukan bahwa sebuah pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu terdapat variasi aktivitas dalam bentuk klasikal, kelompok, dan individu. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan pembelajaran, baik itu pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran di luar kelas ya, itu bisa dilakukan dalam bentuk klasikal atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil nih. Ada kelompok kecil atau kelompok besar juga bisa. Kemudian juga bisa dilakukan dengan individu. Nah, contohnya kalau membuat kelompok ya, dibentuk kelompok itu kita bisa melaksanakan dengan pembelajaran menggunakan apa Bapak Ibu? Bisa dengan game ya. Game kita buat kelompok, terus anak-anak kita berikan sebuah tantangan untuk bisa menyelesaikan secara berkelompok. Jadi tidak hanya kalau kita membuat kelompok, memberi tugas itu tidak hanya secara tertulis. Kalau bisa diusahakan juga ada kegiatan fisiknya. Nanti kelasnya rame, enggak apa-apa. Kalau kelasnya rame tapi masih terkontrol, masih dalam real pembelajaran yang benar, ya itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Daripada kita dalam sebuah pembelajaran itu kelasnya monoton nggih. Anak-anak hanya diam mendengarkan, itu justru yang sekarang itu kalau bisa kita hindari. Karena kita tidak lagi sebagai pengajar ya, tapi kalau bisa itu anak-anak yang sebagai pembelajar. Hari ini saya sudah mengajar, betul, sudah mengajar, sudah menyampaikan sebuah atau materi atau pembelajaran, tapi belum tentu anak-anak itu sebagai pembelajar, karena ada juga anak-anak yang hanya diam tapi tidak mendengarkan. Diam tapi pikirannya kemana-mana, itu anak-anak belum menjadi pembelajar. Nah, yang diharapkan itu anak-anak sebagai pembelajar. Nah, bagaimana agar anak-anak itu bisa menjadi pembelajar? Nah, kita dalam mengajar itu tidak hanya menyampaikan, ini loh materinya saya sampaikan, yang penting sudah saya sampaikan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana materi yang sudah kita sampaikan itu bisa diterima oleh anak. Oke. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah melibatkan mental yang cukup tinggi. Ya, jadi dalam sebuah pembelajaran itu kalau bisa merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, yang kita kenal dalam KTSP dulu itu HOTS ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu kita rangsang agar bisa berpikir tingkat tinggi. Bagaimana cara merangsangnya Bapak Ibu? Yaitu dengan cara kalau kita membuat pertanyaan, pertanyaan untuk siswa, kita tidak menggunakan pertanyaan hanya level 1, tapi juga level, kalau pertanyaan kan dibagi menjadi 3 level, Bapak Ibu, ada level 1, level 2, dan level 3. Diusahakan ada level 2 dan level 3-nya. Yang merupakan ciri-ciri pertanyaan level 2 dan level 3 yang bagaimana? Yang KKO, kata kerja operasionalnya tidak hanya memahami, tidak hanya di bidang C1 atau C2. Ya, tapi kalau bisa kita usahakan, kalau kita memberi tugas, membuat pertanyaan, itu usahakan ada di C4, C5. Coba tuliskan. Nah, tuliskan berarti kan kita meminta anak untuk menulis itu termasuk dalam C5 gitu Bapak Ibu. Jadi itu termasuk dalam level 3 karena sudah mengajak anak untuk berkreasi, menuliskan berkreasi nggih Bapak Ibu nggih. Tidak hanya menyebutkan, sebutkan, tidak hanya sebutkan. Kalau sebutkan kan hanya hafalan saja. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator.
pengelola kelas dan narasumber. Jadi di sini guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pada murid. Jadi yang aktif, yang banyak kegiatannya itu muridnya, jangan gurunya. Hindari ceramah, kalau bisa ceramah tapi sedikit saja, jangan full dari awal sampai akhir ceramah, anak-anak hanya mendengarkan saja, nah itu dihindari. Kalau bisa juga ruangan kelas jangan monoton seperti itu, tapi dalam kegiatan pembelajaran satu hari itu paling tidak ajak anak untuk gonta-ganti, jadi bisa pada pembelajaran ini dibuat kelompok biar anak-anak itu rolling. Terus nanti tempat duduknya atau mejanya bisa digeser-geser buat kelompok. Terus nanti dikembalikan lagi. Nah, biarkan seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu, proses belajar anak itu berbeda-beda. Kalau anak-anak hanya disuruh diam, anteng, belum tentu materi yang kita sampaikan itu bisa masuk. Tapi ada anak yang justru dia bisa masuk itu dengan banyak gerak. Ada yang anak itu tidak hanya mendengarkan tapi sambil mencatat, tangannya itu sambil gerak. Itu berbeda-beda dari setiap anak. Jadi usahakan ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam satu hari itu tidak monoton, anak-anak hanya duduk di situ, tempatnya di situ saja. Kalau bisa ada rolling nanti setelah istirahat dibentuk kelompok, anak-anak bisa berganti tempat duduk, kemudian nanti dikembalikan lagi, terus ada kegiatan hanya sekedar kelihatannya itu menata kelompok, mendorong meja, atau tapi itu merupakan proses yang bisa untuk merangsang anak lebih paham daripada anak itu hanya duduk dari pagi sampai pulang. Kemudian yang keempat, model komunikasi yang diterapkan tidak hanya satu arah ya. Tadi sudah kita bahas, jangan hanya satu arah. Jadi ada anak bertanya, terus Bapak Ibu guru langsung menjawab. Kalau bisa dihindari, coba ditawarkan kepada murid yang lain dulu, kemudian baru disimpulkan bersama. Jadi akan terbentuk komunikasi multi arah, tidak hanya satu atau dua arah. Kemudian selanjutnya ciri yang kelima adalah suasana kelas menjadi demokratis dan menggairahkan. Nah ini Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka itu kan dianjurkan setiap kelas itu mempunyai kesepakatan kelas yang akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Kalau hanya sebuah kesepakatan Bapak Ibu yang disepakati kemudian dijalankan dan dijalankan itu kadang masih ada anak yang lupa, yang perlu diingatkan. Jadi belum diingat dan belum dilaksanakan atau belum membudaya. Tapi ketika kesepakatan kelas itu sudah menjadi keyakinan kelas, itu sudah menjadi budaya dalam kelas, walaupun kita tidak menegur lah, misalkan ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas, kita tidak mengingatkan, anak-anak itu sudah pada tahu. Ya, diharapkan menjadi keyakinan kelas, tidak hanya kesepakatan kelas. Kalau ada kesepakatan atau keyakinan kelas tadi itu sudah enak Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, anak-anak itu sudah pada tahu semua, dan itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengkoordinasi kelas atau memanajemen kelas. Ada beberapa pendapat ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada hukuman atau tidak boleh ada denda gitu ya. Tapi dikembalikan lagi ya, kalau misalkan hal itu sudah disepakati dalam kelas, sudah menjadi keyakinan kelas dan sudah disetujui oleh semua anggota kelas dan itu dampaknya baik bagi kelas, ya tidak apa-apa gitu. Tapi hindari
hukuman atau konsekuensi dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang berupa fisik nih Bapak Ibu, yang berupa fisik bagi anak. Jadi jangan sampai kita memukul atau menyuruh anak untuk lari 10 lapangan atau apa, kalau bisa kita hindari. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang ketiga yaitu tujuan. Ya. Apa sih tujuan dari aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas? Ya, tujuan kita melaksanakan pembelajaran yang interaktif itu apa? Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dikatakan bahwa pembelajaran interaktif itu berpusat pada siswa. Jadi kalau bisa itu semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, ikut terlibat. Jangan sampai ada siswa yang tidak terlibat. Misalkan kita mau menggunakan kelompok, tidak individu, ya diharapkan semua kelompok itu aktif. Jangan sampai misalkan kelompoknya ada 5, tapi yang aktif hanya 2, yang 3 hanya gandul, Bapak Ibu. Ya, hindari seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai seorang guru ya harus jeli memang. Kalau kita sudah berani, saya buat kelompok, berarti kita harus jeli dan teliti mengontrol semua kelompok itu harus bisa aktif. Kemudian selanjutnya, ketika siswa ini sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, jadi nanti diharapkan itu bisa merangsang anak, merangsang rasa ingin tahu anak lebih dalam. Kalau mereka sudah aktif, sudah tertarik, secara otomatis naluri anak ya yang rasa ingin tahunya besar itu akan muncul. Nah, kalau rasa ingin tahunya itu sudah muncul, maka dalam diri anak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Sehingga nanti diharapkan anak-anak itu pertanyaan-pertanyaannya itu bisa semakin beragam, tidak hanya monoton Bapak Ibu, tidak hanya monoton, tapi juga bisa mengeksplor. Jadi pertanyaannya itu nanti bervariasi. Kalau mungkin pertama kali anak-anak akan bertanya menggunakan kata apa Bu, apa sih Bu yang dimaksud? Nanti diharapkan untuk selanjutnya anak-anak bisa mengeksplor pertanyaannya menjadi lebih meningkat lagi, bisa menggunakan banyak kata tanya, tidak hanya apa, kita sudah mengenal banyak kata tanya. Kalau bisa anak-anak itu bisa menggunakan semua jenis kata tanya tersebut. Kalau kegiatannya sudah aktif dan anak-anak sudah terangsang untuk tertarik dan rasa ingin tahu untuk mengikuti pembelajaran tersebut, nanti suasana kelas itu akan menjadi hidup dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah bengak-bengok. Anak-anak kalau sudah tertarik, sudah berjalan. Tapi kalau anak-anak belum tertarik, kita langsung masuk materi, tidak akan sampai, tidak akan masuk ke anak. Jadi kuncinya pertama ketika kita melaksanakan pembelajaran interaktif, yaitu bagaimana kita bisa mengajak anak untuk tertarik dulu dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas. Banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menciptakan atau melaksanakan aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Tapi saya mengambil dari salah satu ahli, saya mengambil dari Fair dan Cosgrove ya dalam Abdul Majid. Ini ada 6 langkah atau ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah tahap pengetahuan awal, yang ketiga tahap kegiatan eksplorasi, kemudian yang keempat ada tahap pertanyaan siswa, yang kelima ada
tahap akhir pengetahuan, dan yang keenam ada tahap refleksi. Kita coba bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Dari mulai yang pertama tahap persiapan. Yang dimaksud dengan tahap persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran interaktif itu apa ya? Jadi pada tahap persiapan ini Bapak Ibu akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu bisa mencari topik, jadi topiknya hari ini akan belajar apa, nanti menggunakan sumber medianya apa, kemudian nanti akan menggunakan metode apa, kemudian nanti mau dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, itu masuk dalam tahap persiapan. Alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang itu nanti apa, nah itu masuk dalam tahap persiapan Bapak Ibu. Nah, hati-hati di dalam tahap persiapan ini Bapak Ibu, kalau bisa tiap hari itu kita membuat pembelajaran yang berbeda atau melaksanakan pembelajaran yang berbeda. Jadi jangan monoton. Misalkan hari ini kita sudah menggunakan metode ini, misalkan metode nanti saya mau menggunakan metode kelompok, nanti biar diskusi. Nah, kemudian nanti tak gabung lagi dengan nanti biarkan anak-anak role playing ya. Misalkan sudah menggunakan itu. Besoknya kalau bisa Bapak Ibu jangan sama dengan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Jadi anak-anak tidak akan bosan. Kalau anak-anak tidak bosan ya, baru lagi. Nah, antusiasme untuk mengikuti pembelajaran itu akan meningkat. Oke, karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada yang justru diterangkan dia mendengarkan, itu bisa masuk. Ada yang tidak bisa hanya mendengarkan, harus dengan melihat. Ada yang juga melihat dan mendengarkan. Jadi kita menggunakan medianya, menggunakan metodenya itu harus dipikirkan benar-benar, harus sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, Bapak Ibu, tahap pengetahuan awal. Jadi kalau tadi kita sudah membuat rencana nih ya, kita sudah membuat rencana. Hari ini saya mau belajar dengan menggunakan media, misalkan PowerPoint. Misalkan saya mau menggunakan media PowerPoint, nanti anak-anak akan saya kelompokkan. Misalkan kalau sudah direncanakan seperti itu, kemudian tahap pengetahuan awal. Pengetahuan awalnya bagaimana? Kita memverifikasi pengetahuan ya. Memverifikasi pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai acuan kegiatan pembelajaran. Tadi kan rencananya saya mau membuat kelompok. Jadi saya cek anak-anak ini nanti kelompoknya ini tak gabung dengan mana. Ya, jadi saya memverifikasi pengetahuan anak. Biar nanti tidak dumpyuk atau tidak menggerombol jadi satu yang anak-anak yang mungkin mempunyai pengetahuan tinggi, mempunyai tingkat pengetahuan sedang, terus mempunyai pengetahuan agak rendah ya, itu biar tidak mengelompok jadi satu tapi bisa menyebar. Ya, jadi bukan yang tinggi berkumpul dengan tinggi, yang sedang berkumpul dengan sedang semua, yang rendah berkumpul dengan rendah semua, bukan seperti itu, tapi kalau bisa itu menyebar. Jadi dalam satu kelompok yang sudah direncanakan, pembelajaran yang sudah direncanakan akan dibuat secara kelompok. Kelompok yang dibuat ini berisi anak-anak atau siswa-siswa yang pengetahuannya itu menyeluruh. Jadi ya ada yang tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Ya, itu adalah tujuan dari melaksanakan langkah tahap pengetahuan awal. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan eksplorasi. Apa itu tahap kegiatan eksplorasi?
Pada tahap ini merupakan tahap untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Guru dapat mengaktifkannya dengan video, gambar, atau pertanyaan yang relevan dengan topik. Kemudian guru memprovokasi siswa untuk menceritakan dan memberi pendapat mereka tentang hal itu. Jadi misal kembali tadi ke contoh awal nggih, kita mau berencana melaksanakan pembelajaran dalam menggunakan kelompok nggih tadi, menggunakan kelompok, kita sudah mengetahui pengetahuan anak sehingga kita membuat kelompoknya itu sudah pas, tidak berkelompok menjadi satu, sudah menyebar, sudah baik, kita bentuk kelompoknya. Kemudian medianya yang akan digunakan itu bagaimana? Oh, saya itu punya 20 siswa. Siswa saya itu yang 10 itu kalau disuruh hanya mendengarkan saja atau anteng duduk dalam tempat duduknya, itu 10 menit pasti bosan. Nah, itu pasti mengganggu temannya. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Kalau ada model siswa seperti ini berarti kalau kita menggunakan media hanya buku, sumber belajarnya hanya buku, dibuat kelompok, kemudian ada soal dalam bentuk lempiran kertas atau dalam buku, terus dikerjakan, ya nggak akan jalan. Apalagi yang sifatnya siswa seperti itu hampir menyeluruh, misalkan 15, 20-15 seperti itu, pasti sangat sulit sekali. 10 menit berjalan langsung oh ya ngira Bu. Pasti sudah tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini pada tahap 3 ini kita memilih sumber belajar itu sangat penting. Biasanya kalau anak yang seperti itu kalau disuruh diam itu enggak mau, berarti dikasih kegiatan yang tidak hanya bersifat mental. Tadi kan menurut Suparman ya tadi ya, tidak hanya mental tapi bentuk fisik. Anak-anak yang seperti itu harus bentuk fisik. Lalu bagaimana? Contoh ya, jadi tidak hanya dikasih tugas dalam bentuk lembaran atau buku dibaca, dikerjakan, tidak masuk itu. Bagaimana? Dibuat game. Maju. Rame bunda apa rame, tapi mereka terlibat pasti. Apalagi yang suka jalan-jalan, kadang kan ada siswa ya yang muter, gerak, itu pasti suka. Ada game, suruh maju secara berurutan, unggul-unggulan atau cepat-cepatan, itu pasti rame. Rame itu enggak apa-apa. Justru pembelajaran yang baik itu memang yang rame, tapi ramenya rame yang kondusif nih Bapak Ibu. Tidak rame yang tidak terarah nih, maksudnya tidak arah anak-anak seenaknya sendiri, bukan yang seperti itu, tapi ramenya rame yang sesuai dengan arahan-arahan dari guru. Atau juga karena sekarang itu kan anak-anak kan suka game ya. Kita buat medianya itu tidak hanya misalkan kita mau membuat pembelajaran tentang cahaya, atau mungkin Bapak Ibu mau membuat pembelajaran tentang makhluk hidup atau apa ya. Itu kalau kita hanya menyuruh anak untuk membaca buku, anak-anak hanya melihat atau mendengarkan kita menjelaskan, itu anak-anak tidak akan tertarik. Anak-anak disuruh melihat. Kalau sekarang kan kita bisa YouTube ya, kita bisa YouTube terus anak-anak hanya mendengarkan, itu saja sekarang anak-anak tidak 100% tertarik. Karena dia tidak aktif, masih hanya mendengarkan saja dan dia tidak gerak, fisiknya tidak gerak. Nah, kita bisa memilih media mungkin yang lebih menantang bagi mereka, karena sekarang anak-anak itu lebih suka game ya. Kita bisa buat materi itu dalam bentuk game. Kita bisa apalagi sekarang banyak aplikasi nggih untuk membuat game. Kalau dulu itu perlu berhari-hari nggih, sekarang teknologinya sudah makin upgrade nggih.
sekarang itu mudah, dalam waktu nggak ada 1 hari itu sudah bisa game ya. Kita sudah bisa membuat game ya. Kalau dulu itu kalau masih menggunakan PowerPoint ya bisa, tapi mungkin fitur-fiturnya masih tidak bisa meluas gitu. Jadi masih terbentur dalam hal-hal yang disediakan oleh PowerPoint. Tapi kalau sudah menggunakan SAC atau aplikasi yang lain itu bebas, kita bebas mau memasukkan gambar mau seperti apa, itu sangat bebas. Dan anak-anak kalau kita kasih game, wah diminta coba dibaca di gamenya, itu ada materi dibuka sendiri, kemudian kita kasih musik, terus kita kasih gamenya itu berupa pertanyaannya tidak hanya ABC, apalagi kalau menjodohkan yang mereka harus menggambar garis ya, wah itu sangat luar biasa. Saya sudah pernah mempraktekkan di kelas 4 dulu. Jadi anak yang dulunya bahkan itu diam saja, itu justru bisa lebih aktif melebihi anak yang peringkat 1. Itu saya sudah pernah mempraktekkan yang menggunakan media game. Memang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita ajak mereka untuk keluar ke halaman menggunakan metode itu ya ular tangga itu ya, mereka lompat-lompat dalam pembelajaran matematika, misalkan 3 ditambah 4, mereka harus lompat 4 kali, wah itu mereka pasti sangat antusias. Jadi di sini sekali lagi dalam tahap yang ketiga itu dalam menentukan media yang akan digunakan itu sangat penting. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tahap pertanyaan siswa. Jadi kalau tadi sudah medianya sudah digunakan, sudah ada proses stimulasi, jadi anak-anak sudah mengeksplor, kemudian diharapkan nanti tahap anak-anak untuk bertanya, untuk memperdalam pengetahuan, untuk memperdalam mereka untuk belajar itu akan tercipta dengan sendirinya. Bisa. Kalau mereka sudah tertarik, pasti bisa. Ya, kembali ke awal lagi. Tapi kalau mereka sudah tertarik, ya tidak akan bisa. Jadi kuncinya bagaimana membuat anak menjadi tertarik dulu, Bapak Ibu. Kemudian tahap yang kelima, tahap pengetahuan akhir. Tahap pengetahuan akhir. Pada tahap ini, siswa membaca hasil diskusi yang diperoleh dari analisis soal. Selanjutnya, siswa diminta untuk membandingkan apa yang telah mereka lakukan di awal dan setelah survei. Tadi mereka sudah membuat pertanyaan, sudah berani memilih pertanyaan dari tugas-tugas yang diberikan, mereka berarti sudah ada di pikiran mereka, oh pertanyaan ini nih saya bisa, ini nih saya bagian ini ya, bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya mereka akan berdiskusi dengan kelompok atau dengan temannya, ya mereka akan berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan tadi yang entah itu muncul dalam dirinya atau pertanyaan yang merupakan tugas yang harus mereka selesaikan secara kelompok akan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Oke. Nah dalam tahap ini nanti akan terjadi kayak mereka saling berpendapat, mereka saling berpendapat, membandingkan antara pendapat ini, sehingga nanti akan diambil satu kesimpulan untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang tadi sudah ada. Kemudian selanjutnya tahap yang keenam adalah tahap refleksi. Merupakan tahap akhir nih Bapak, ini tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini merupakan kegiatan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini. Siswa memiliki kesempatan untuk mencerna, membandingkan, dan mengekspresikan pembelajaran yang telah dilakukan. Bapak, Ibu,
Setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, seyogyanya sebaiknya itu dilakukan refleksi tidak hanya dalam diri Bapak Ibu. Kalau dalam diri Bapak Ibu pasti semua sudah melaksanakan refleksi. Saya yakin, oh tadi pembelajaran saya bagaimana ya? Tadi kok murid saya yang pojok kok masih diam saja ya? Bapak Ibu pasti sudah melakukan hal tersebut. Refleksi diri itu ya namanya. Tapi anak-anak juga kita ajak untuk melakukan refleksi bersama. Paling enggak Bapak Ibu itu bertanya kepada anak tentang materi yang dipelajari hari ini itu mereka suka atau tidak. Bagaimana perasaan mereka? Ada berbagai macam jenis refleksi yang bisa Bapak Ibu lakukan, tapi yang paling mudah itu refleksi 4P. Jadi menanyakan materinya, perasaannya mereka itu bagaimana, yang mereka peroleh itu apa, itu paling mudah. Ada juga cara untuk merefleksikan itu dengan menggambarkan. Ya, jadi menggambarkan, diibaratkan anak-anak itu sebagai apa. Ya, kemudian setelah pembelajaran nanti akan berubah menjadi apa. Ya, ada beberapa jenis refleksi yang bisa Bapak Ibu gunakan, mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas ya. Tapi intinya dalam tahap ini Bapak Ibu, ajaklah siswa untuk melaksanakan refleksi. Paling tidak itu untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka dalam mempelajari materi ini. Apakah mereka senang, ataukah mereka sedih, ataukah mereka biasa-biasa saja, atau bagaimana, paling tidak itu ada. Okay. Ya, itu tadi 4 hal yang kita bahas dalam aktivitas ini. Dalam pembelajaran di kelas kita sudah mempelajari tadi pengertiannya, kemudian kita sudah mempelajari tujuannya, kemudian ciri-cirinya, juga langkah-langkahnya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk menyusun rencana aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya, penyusunan rencana aktivitas interaktif ini Bapak Ibu bisa dilakukan atau bisa disusun dalam bentuk RPP Bapak Ibu bagi yang kelas yang masih menggunakan kurikulum Kurtilas kurikulum 13. Tapi untuk yang kelas-kelas yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan modul ajar atau MA Bapak Ibu sudah paham pasti tentang langkah-langkah membuat RPP dan MA Bapak Ibu. Nah, nanti hasilnya bisa dikumpulkan di Google Drive. Ini alamatnya bisa saya ya, ini linknya Bapak Ibu, nanti langsung bisa kita ya, ini hasilnya nanti bisa kita kumpulkan di link ini Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau langsung saja Bapak Ibu, kita langsung mencoba untuk menyusun untuk praktek pembelajarannya Silahkan Bapak Ibu langsung menyusun RPP atau modul ajarnya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa bahas contoh RPP yang sudah Bapak Ibu susun atau contoh modul ajar yang sudah Bapak Ibu susun
Dan sedikit tambahan Bapak Ibu tadi tentang cara kita untuk memilih metode pembelajaran kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan kita sudah diarahkan untuk memilih kurikulum metode dalam kurikulum Merdeka itu kita sudah dianjurkan untuk memilih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini juga masuk dalam pilihan yang bisa kita pilih dalam melaksanakan atau menyusun sebuah rencana aktivitas interaktif. Itu bisa kita pilih Bapak Ibu. Kenapa bisa kita pilih? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, berdiferensiasi ada 3 nggih Bapak Ibu. Bisa kita laksanakan dengan konten, bisa kita laksanakan melalui prosesnya atau produknya. Nah, di prosesnya ini Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi kita juga menggunakan banyak metode yang bisa kita pilih agar kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang interaktif. Jadi tidak hanya monoton satu metode, tapi juga bisa berbagai macam metode, dengan catatan sesuai dengan kebutuhan siswa atau sesuai dengan kebutuhan murid, Bapak Ibu. Iya, masih ada waktu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa langsung untuk membuat RPP atau modul ajarnya. Sambil membuat saya kembalikan kepada moderator, Bapak Ibu. Terima kasih untuk pemaparannya dari pemateri. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung kepada narasumbernya. Silakan. Masih kita tunggu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Silakan Ibu Umi Khalifah. Bu materi, minta tolong materinya share ya, biar nanti bisa dipelajari kembali. Ya nanti saya share di chat atau di grup saja ya. Nggih, monggo.
Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya lagi? Masih dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Mau belajar yang inaktif gimana Bu? Silakan Ibu Solipah. Bu mau tanya, salah satu contoh game yang bisa diterapkan di kelas 4 itu contohnya seperti apa Bu? Bisa diberikan sedikit saja biar kita punya gambaran lah, enggak ngawang-ngawang seperti itu. Nggih, mohon maaf nggih Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk gamenya yang bisa kita gunakan nggih Bapak Ibu. Dulu saya pernah membuat game yang berbasis Android nggih Bapak Ibu dalam materi bunyi dan indera pendengaran Bapak Ibu. Dulu masih menggunakan waktu itu masih kurikulum 13 nggih Bapak Ibu. Jadi game yang saya buat itu isinya nggih Bapak Ibu, dalam tampilannya itu ada materi ya, saya ada materi yang bisa dipilih anak, langsung diklik langsung bisa muncul materi itu dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk narasi, juga ada dalam bentuk video ya, juga dalam bentuk video-video. Dan selanjutnya juga ada pilihan anak-anak untuk bermain. Kalau bermain itu saya buat pertanyaan-pertanyaan tapi yang modelnya itu seperti jodohkan atau mereka menggabungkan gambar. Nah, seperti itu kalau di pilihan bermain. Tapi kalau pilihan latihan itu ada latihan, saya buat 3 level, jadi level 1, level 2, level 3. Saya buat 2, yaitu soal dalam bentuk pilihan ganda dan juga soal dalam bentuk isian ya Bapak Ibu. Itu yang bisa dipilih oleh anak. Ketika anak memainkan game ini, anak akan bisa langsung mengetahui nilai yang mereka peroleh setelah bermain.
Ya, ini kira-kira gamenya yang sudah pernah saya buat dengan aplikasi SAC berbasis Android. Dan ini menurut saya sangat berdampak bagus sekali bagi anak yang dulunya itu pasif itu menjadi lebih aktif ya, lebih aktif dan juga hasil belajar anak itu meningkat waktu itu dan saya rasa anak usia SD itu memang sangat senang dengan bermain. Jadi kalau kita menggunakan game itu bisa game dalam berbasis Android atau mungkin game yang bisa tidak berbasis Android atau langsung dengan menggunakan atau menggabungkan permainan-permainan tradisional seperti jingklong. Kalau di sini apa ya? Ada jingklong kaji itu loh. Apa kalau di sini namanya? Gedrek, Bu. Ya, bedrek. Ya, bisa menggunakan dalam bedrek. Nah, jadi game itu tidak hanya kita berbasis Android, tapi juga bisa kita menggunakan permainan-permainan tradisional. Ini contohnya mungkin nanti bisa saya share saya share linknya di grup sekolah ya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu Umi. Mungkin ada yang lain? Silakan. Pak Hakim, silakan mau bertanya. Terima kasih. Sesungguhnya siapa? Aku mau dulu ya. Mungkin pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif. Iya, model-model pembelajaran interaksi di kelas Bapak Ibu, banyak model yang bisa kita gunakan. Dianjurkan itu tidak hanya menggunakan satu model, kita bisa menggabungkan beberapa model pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui banyak model pembelajaran. Ada model pembelajaran mungkin role playing, kemudian ada pembelajaran yang sekarang memang dianjurkan oleh kurikulum Merdeka tadi yang sudah kita bahas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan menggunakan berbagai atau lebih dari satu metode. Kalau misalkan diskusi juga digabungkan dengan model yang lain. Kemudian kalau kita mau mengambil di produknya, jadi untuk menciptakan sebuah aktivitas interaktif, karena sekarang sudah ada model pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, kita tidak hanya berfokus pada model atau metodenya saja yang bisa kita masukkan di pembelajaran berdiferensiasi itu dalam masuk di proses, tapi kita juga bisa menggunakan di produknya. Ya, di produknya. Jadi kita membuat sebuah pembelajaran yang produknya beraneka ragam. Sehingga itu kan bisa menciptakan aktivitas interaktif, Jadi aktivitas interaktif itu tidak hanya diperoleh dari kita memilih suatu model atau metode pembelajaran, tapi juga kita memilih materinya.
Kalau materinya bervariasi, ya, kemudian juga produknya bisa bervariasi. Jadi anak itu nanti kan tidak fokus pada satu, nggih, akan berkelompok-kelompok memikirkan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kemungkinan untuk mereka aktif itu lebih banyak daripada kita membuat satu tugas, misalkan satu tugas satu kelas sama dengan beberapa tugas tiap kelompok yang berbeda. Kira-kira anak-anak lebih aktif yang mana? Lebih aktif yang berbeda, nggih, tentunya, nggih, daripada yang hanya satu tugas tapi untuk satu kelas atau klasikal saja, nggih, Bapak Ibu, nggih. Untuk lebih lanjutnya mungkin karena ada banyak model ya, yang kalau model itu yang mau digunakan, nggih, Bapak Ibu, untuk lebih banyaknya karena ini banyak sekali yang bisa kita jadikan acuan. Nanti kita bahas lebih lanjut di kegiatan selanjutnya, nggih, Bapak Ibu, bisa kita ambil untuk model-model pembelajaran, tapi kami sarankan untuk model pembelajaran yang memang cocok sekali untuk kurikulum Merdeka, ya kita ambil model pembelajaran berdiferensiasi. Itu, nggih, Bapak. Terima kasih. Silakan. Oh, silakan Bu Widya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelemahannya itu apa saja, nggih? Langsung saya jawab, nggih, Ibu moderator, nggih, izin untuk menjawab. Untuk kelemahan pembelajaran interaktif, gitu, Bapak Ibu. Setiap kegiatannya, setiap model, setiap metode, setiap pilihan yang kita pilih itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan mendorong kita untuk bagaimana sih kita melaksanakan pembelajaran yang interaktif, bagaimana sih kita bisa melaksanakan pembelajaran interaktif. Kita sudah merencanakan untuk melaksanakan kegiatan interaktif. Tentunya kalau kelemahannya ya, karena kita memang dituntut tadi untuk memilih atau merencanakan, ya, merancang perencanaan dari mulai kita memilih metodenya yang tepat kira-kira sesuai dengan kebutuhan siswa kita yang jumlahnya tidak hanya satu, yang tentunya tiap-tiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, nggih. Jadi siswa saya seperti ini, bagaimana saya memilih sebuah metode yang pas untuk semuanya, bagaimana saya memilih medianya yang bisa mencakup untuk semuanya. Nah, itu pasti diperlukan waktu, nggih, waktu dan pemikiran, nggih. Jadi kelemahannya ya memang membutuhkan waktu yang tidak lebih lama, nggih, daripada hanya kita melaksanakan pembelajaran biasa saja lah. Seperti biasa saja saya ceramah, nanti materinya saya terangkan. Nah, itu kan mungkin butuh persiapan yang pendek ya atau singkat. Tapi ketika kita sudah merencanakan pembelajaran interaktif di mana kita harus memilih metodenya, kita memilih medianya, tentu kita membutuhkan waktu dari persiapan, nggih, dan yang lainnya itu lebih banyak dan lebih lama, nggih, pasti lebih lama. Dan pemikiran kita juga dibutuhkan lebih fokus lagi, nggih. Mungkin itu kelemahan dari pembelajaran interaktif ini, tapi kami yakin Bapak Ibu guru zaman now, nggih, ya, yang nanti akan insya Allah masih bisa menjalani atau mengikuti Indonesia di zaman atau di era emas, nggih, di tahun 45, di mana nanti teknologi sudah akan upgrade lebih tinggi. Ya, mau tidak mau memang kita harus bisa bisa melaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman itu. Dan karena memang sekarang Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, yang sudah
menguasai IT atau menguasai teknologi ya, itu tidak kesulitan, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran interaktif ini. Itu Bu Moderator. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, sambil kita menunggu, silakan menyusun rencana aktivitas interaktif dalam pembelajaran di kelas dalam bentuk RPP atau modul ajar. Nanti silakan dikumpulkan di chat ada linknya, silakan, atau di grup WA silakan. Nggih Bapak Ibu, untuk melaksanakan atau menyusun RPP dan modul ajarnya, nggih Bapak Ibu, silakan dilanjutkan. Kemudian nanti dikumpulkan pada link yang sudah tertera, nggih, sudah disebutkan oleh tadi moderator. Dari saya sebagai narasumber, Bapak Ibu, sebagai pemateri, dalam menyampaikan materi, apabila ada kesalahan, masih banyak kekurangan, gitu Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dari saya akhiri, gitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, gitu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tak kurang suatu apapun. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam memoderatori kegiatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menulis daftar hadir. Bapak Ibu izin live ke. Nggih.